Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan mempresentasikan 15 soal. Pertama, siapakah tokoh awal yang memperkenalkan istilah ulumul Quran? Jawabannya yaitu Imam Al-Zarkashi. Pertanyaan yang kedua, apa nama salah satu karya monumental Imam Al-Zarkashi? Jawabannya yaitu Al-Burhan fi Ulumil Quran. Yang ketiga, apa kandungan hukum yang terkandung di dalam Al-Quran menurut Wahbah Al-Zuhaili? Jawabannya adalah yang pertama hukum akidah atau i'tiqadiyah, yang kedua hukum etika, ya, yang ketiga hukum amaliyah. Pertanyaan yang keempat, apa maksud manusia sebagai khalifah di muka bumi sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30? Jawabannya adalah maksudnya manusia diberi tanggung jawab untuk memakmurkan dan menjaga bumi, bukan merusaknya. Kedudukan ini bukan hak atau istimewa untuk mendominasi, melainkan sebuah amanah yang diberikan dari Allah yang akan dituntut pertanggungjawabannya. Pertanyaan yang kelima, apa tantangan utama kajian Al-Quran di tengah era digital? Jawabannya yaitu munculnya berbagai konten yang tidak terverifikasi bahkan menyimpang, sehingga hal ini dapat menurunkan kesakralan Al-Quran dan membingungkan masyarakat yang awam dalam memahami pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Quran. Pertanyaan yang keenam, apa tujuan pendidikan akhlak menurut pernyataan Muhammad Adiyah Al-Abrasi? Jawabannya yaitu untuk membentuk orang-orang yang bermoral baik, berkemauan keras, sopan dalam berbicara, dan kekuatan mulia dalam tingkah laku dan beradab. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan takdir mubram? Jawabannya yaitu takdir yang bersifat pasti dan tidak dapat diubah-ubah oleh manusia. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan takdir mu'allaq? Jawabannya yaitu takdir yang berkaitan dengan sebab dan akibat dan masih meyakinkan akan perubahan takdir tersebut, berarti melalui usaha dan amal-amal soleh seperti rezeki, kesembuhan, dan keberhasilan hidup. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Quraisy tentang Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6? Jawabannya yaitu ayat ini menggambarkan bahwasanya dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat ini bertuju kepada kedua orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anak. Pertanyaan selanjutnya, apa saja aspek mukjizat Al-Quran dari segi susunan kalimat? Jawabannya yaitu nada dan langkah Al-Quran singkat dan padat, memuaskan akalan jiwa, dan terakhir keindahan dan ketepatan maknanya. Pertanyaan yang ke-11, apa yang dimaksud dengan munasabah di dalam Al-Quran? Jawabannya yaitu munasabah adalah ilmu yang mengaitkan bagian-bagian awal ayat dan akhirnya atau hubungan antara ayat yang terkait dengan sebab dan akibat, ilat dan maklum, mengaitkan lafaz umum dan lafaz khusus. Pertanyaan ke-12, siapa yang diusulkan oleh Umar bin Khattab untuk memimpin pengumpulan Al-Quran? Jawabannya yaitu Zaid bin Sabit. Pertanyaan yang ke-13, mengapa Al-Quran diturunkan secara bertahap? Jawabannya yaitu Al-Quran diturunkan secara bertahap agar mudah dipahami, dihafal, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kebutuhan umat pada saat itu. Pertanyaan yang ke-14, apa tujuan mempelajari ulumul Quran? Jawabannya yaitu agar umat Islam dapat memahami Al-Quran secara menyeluruh, baik secara teks maupun konteks. Pertanyaan ke-15, apa arti hidayah di dalam Al-Quran? Jawabannya yaitu petunjuk, bimbingan, atau kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.